bersama kita, melewati setiap hari kita. Penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi setiap kita. Dia tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya Tuhan, Allah yang setia. Kita naikkan pujian kita bersama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan belajar Tuhan. Kiranya setiap apa yang disampaikan benar daripada Tuhan. Kau rapi mulut hamba-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan turun mengurapi hamba-Mu dan firman Tuhan terus kasih ungkapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kita naikkan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata di atas pujian kita. Pertama-tama saya mau menyapa kita yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Pasti luar biasa, amin. Ya, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita Allah yang dahsyat. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang bawa Alkitab silakan dibuka. Itu juga yang ada di rumah, mari kita membuka di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tema kita malam hari ini adalah Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Jika sudah ketemu, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. Perikop di atas adalah Pentakosta. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Benar firman Tuhan. Malam hari ini seperti yang tadi saya katakan, hari ini saya mengangkat tema yaitu Pentakosta. Di ayat yang dalam Kisah Para Rasul ayat yang kedua pasal 1 sampai yang ke-4 ini adalah Pentakosta yang terjadi di loteng Yerusalem, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus pertama kali. Itulah Pentakosta yang pertama. Terus Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street, di mana seorang hamba Tuhan kulit hitam dipakai Tuhan dengan luar biasa, di mana Roh Kudus dicurahkan, di mana terjadi penuaian jiwa yang besar ketika Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street. Terus yang ketiga, Pentakosta ketiga akan dan sedang terjadi di Indonesia. Percaya katakan amin. Ini merupakan suatu ungkapan iman yang diberikan dan juga yang diberikan oleh kepada Pak Niko, di mana Pentakosta ini pencurahan Roh Kudus akan terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di loteng Yerusalem dan seperti yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Di mana sekarang kita boleh melihat banyak orang muda yang dipakai Tuhan, bahkan ada anak-anak yang dipakai Tuhan.
dan dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana mereka dipakai Tuhan untuk melayani, bukan hanya melayani di pemusik, tamborin, bahkan ada anak-anak yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Siapa yang pada malam hari ini yang mau dipakai Tuhan? Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, kita menerima kuasa itu, kita boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Boleh angkat kedua tangannya. Haleluya. Dan juga Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, akan mengakibatkan penuaian. Di mana ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, bukan hanya kita duduk diam, bukan. Mari kita lihat ketika pencurahan Roh Kudus pertama kali dicurahkan di loteng Yerusalem, di mana murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus itu, mereka bukan diam, saudara. Mereka bergerak untuk memenangkan jiwa. Siapa di sini yang mendengarkan pernah membaca ketika Petrus berdiri di depan orang banyak ketika ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, 3.000 orang bertobat. Amin. Begitulah juga dengan kita, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya kita duduk saja, duduk diam. Mari kita bergerak memberitakan kebenaran firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan, satu hati. Mari kita melayani, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terus Pentakosta yang ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Siapa generasi Yeremia, saudara? Yaitu anak-anak muda. Siapa di sini yang merasa tua? Yang hadir pada malam hari ini yang merasa tua? Saya rasa semua kita yang hadir pada malam hari ini anak-anak muda. Bukan saja satu kebetulan kita berada di tempat ini, tapi ada rencana Tuhan untuk kita melayani di tempat ini. Jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani, bukan kita memperkecil daerah pelayanan kita, bukan memperkecil, saudara. Mari kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi. Yang dulunya saudara tidak berani melayani teman-teman saudara, mari minta kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang ada pada Tuhan, Roh ada pada Tuhan, api yang ada pada Tuhan dicurahkan kepada kita, supaya kita mendapatkan kuasa, saudara, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terus ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, dan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cintanya kepada Tuhan tidak akan pernah padam. Bahkan cintanya kepada Tuhan itu melebihi apa yang ada pada dirinya. Bahkan ia berani untuk pergi. Banyak yang kita lihat ketika ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan dipenuhi Tuhan dengan Roh Kudus, mereka mempunyai keberanian untuk memberitakan firman Tuhan yang ada di daerah-daerah terpencil. Saya rasa ketika seorang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akan timbul ketakutan, saudara. Banyak godaan-godaan, ketakutan yang iblis coba intimidasi pada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka kita akan
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka kita tidak akan berkompromi dengan dosa saudara. Amin. Hari-hari ini saya belajar bagaimana untuk saya tidak lagi untuk melakukan dosa. Terkadang ada dosa yang kita sengaja dan ada dosa yang tidak kita sengaja. Dosa yang tidak kita sengaja ketika kita ngobrol dengan teman-teman, ada kata-kata kita yang menyinggung, menyakiti hati orang-orang di sekitar kita, itu adalah dosa yang tidak kita sengajai. Tapi dosa yang kita sengaja ketika kita saya ambil contoh di pelayanan ya, ketika kita melayani bersama-sama di tempat ini, ketika kita melihat ada kekurangan di antara teman-teman kita yang melayani di tempat ini, kita menghakimi mereka, kita mengatakan hal-hal yang buruk tentang mereka. Itu adalah dosa yang disengaja. Walaupun sudah kita tahu itu tidak boleh untuk kita katakan, itu tidak boleh untuk kita lakukan, tetapi tetap kita lakukan. Itu adalah dosa yang disengaja. Mari mulai belajar untuk kita berbenah diri. Ada orang terkadang ada proses untuk berubah, tapi kembali lagi saudara ke diri kita masing-masing, apakah kita mau berubah. Terus yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan gerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga ini yang Pak Niko imani saudara. Pentakosta ketiga, di mana pertama terjadi di loteng Yerusalem, di Azusa Street, dan yang ketiga akan terjadi di Indonesia. Amin saudara. Amin. Maka daripada itu Tuhan mau memakai kita untuk menyelesaikan amanat agung saudara. Amanat agung itu apa sih? Siapa yang tahu boleh angkat tangan. Amanat agung adalah perintah untuk memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara berpikir begini, saya bukan pendeta, saya bukan gembala, tapi saya seorang yang biasa saja yang melayani sebagai tambori, WL, singer tambori. Tuhan tidak melihat kamu pendeta, kamu gembala, saudara. Tapi bagaimana kita keluar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Yang pasti kita harus dipenuhi Roh Kudus dulu saudara. Kita tidak bisa memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita memberitakan Injil, maka ada dampak, maka ada perubahan dari apa yang kita katakan. Karena kita dipakai oleh Tuhan saudara. Tapi ketika kita tidak dipakai dan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka tidak ada dampak, tidak ada perubahan yang akan terjadi saudara. Jadi pencurahan Roh Kudus ini akan terjadi di Indonesia dulu saudara, dan akan kembali ke Yerusalem sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mau mencurahkan dulu Roh Kudusnya kepada kita. Sekarang kita banyak lihat anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, saudara.
saudara pernah melihat anak muda yang dipakai Tuhan menjadi worship leader, ketika yang menaikkan pujiannya, banyak orang yang diberkati, saudara. Bukan hanya saya yang berdiri di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk saudara, tapi saudara juga harus belajar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah generasi yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menyelesaikan amanat agungnya di bumi ini. Jadi yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa, yaitu kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini tadi yang saya katakan, mari kita kerjakan perintah Tuhan, yaitu apa, saudara? Memberitakan kebenaran firman Tuhan, melakukan amanat agung. Di mana Pentakosta ketiga merupakan sebuah kegerakan, yaitu pencurahan Roh Kudus dan era penuaian jiwa terbesar, saudara. Dan terakhir pada akhir dari zaman ini. Pada tahun, saudara boleh dengarkan baik-baik. Pada tahun 1909 ada seorang pendeta bernama William Joseph Seymour, yaitu yang tadi pertama saya katakan, yaitu gembala kulit hitam, yaitu tokoh kegerakan Pentakosta di Azusa Street. Dia pernah bernubuat, saudara, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa Street. Dan kegerakan Allah ini, saudara, akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa Street. Ini nubuat Joseph William Seymour, saudara. Tidak hanya terjadi di satu tempat, Pentakosta ini bukan hanya terjadi di Azusa Street saja, tapi akan keluar ke baik di Indonesia, di Amerika, Yerusalem. Bukan hanya di Azusa Street saja, saudara. Inilah ketika Tuhan berbicara kepada Bapak Pendeta Niko bahwa Pentakosta ketiga akan terjadi di Indonesia, bahkan lebih lagi dari yang terjadi di Azusa Street. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau. Pentakosta ini terus terjadi, bukan berhenti di sini saja, saudara. Bahkan Tuhan mau Pentakosta ini terjadi atau pencurahan Roh Kudus ini terjadi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi nubuatan tersebut menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street. Bukanlah klaim sepihak dari pihak kita saja, yaitu pihak kita manusia, saudara, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Jadi, saudara, sekarang ini kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sedang menunggu pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Apa yang mereka lakukan adalah juga apa yang harus kita lakukan, yaitu di dalam seperti yang ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14 bagian A, berbunyi seperti ini, saudara. Dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ini yang Tuhan mau untuk kita hari-hari ini, yaitu bersama-sama bertekun berdoa minta kepada Tuhan agar Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, dan kita boleh Tuhan pakai untuk menambah dan menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Di masa-masa sulit seperti COVID ini banyak, saya bukan
menghakimi kita yang ada di tempat ini, tapi banyak kita lihat di luar sana. Ketika terjadi COVID-19 ini, banyak teman-teman kita yang jauh dari pelayanan, di mana mereka mengalami yang namanya kekeringan rohani, saudara. Ini menjadi suatu tugas kita untuk menarik mereka kembali untuk melayani Tuhan. Jangan sampai ketika kita melihat teman-teman kita meninggalkan pelayanan, kita merasa bodoh dan cuek terhadap mereka. Jadi bagaimana untuk kita dapat menarik mereka kembali untuk melayani Tuhan? Yang pertama adalah kita harus berdoa untuk mereka, biar kuasa Tuhan yang bekerja melawan hati mereka. Jadi kita harus butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa untuk mereka, mari kita datangi mereka, tanya apa yang terjadi. Ketika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita mendatangi mereka, bukan kita memberikan solusi buat mereka, tapi terkadang kita tidak tahu, terkadang kita menghakimi mereka. Itu yang tambah membuat mereka jauh daripada Tuhan dan jauh daripada pelayanan, saudara. Tapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, maka ketika kita datang kepada mereka, kita memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan Injil firman Tuhan, ya mereka kembali ada semangat, ada gairah untuk datang kepada Tuhan. Tidak mungkin kita berdoa kepada Tuhan, kecurahan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mendatangi mereka, mereka menghindar. Saya rasa tidak, saudara. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita dipakai Tuhan yang luar biasa, ketika kita mendatangi mereka, kita ada solusi untuk mereka, untuk menarik mereka kembali. Ini yang mau Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita buka di Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Multimedia boleh dibantu. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Multimedia boleh saya dibantu.
Ini terjadi di gereja kita juga di GBI, di gereja Betel, di mana ketika Paniko diurapi oleh C.D. Jacob. C.D. Jacob ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika ia mengurapi Paniko, saudara, ketika saya menontonnya, saudara, saya merasa, wow, kuasa implementasi kuasa Roh Kudus itu bukan terjadi di ICC ketika ia mengurapi Paniko, saudara. Tapi ketika saya menonton itu, saya merasakan, wow, kuasa Tuhan itu luar biasa. Dimana saya rindu dipakai Tuhan seperti itu, saudara. Itu juga dengan saudara, merindukan kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi kebalikannya, saudara, ada banyak orang yang berkata, oh, kamu ke gereja, kamu sesuci, kamu keluar, sama aja seperti saya gitu kan. Banyak orang yang menyudutkan kita dengan suatu pertanyaan seperti itu. Tapi saya memberikan sebuah contoh untuk saudara. Motor yang rusak pasti ke bengkel kan, saudara. Orang yang berdosa, yang harus dilakukan apa, saudara? Datang ke gereja mencari Tuhan. Banyak orang yang menyudutkan kita dengan pertanyaan ini untuk membuat kita jatuh, saudara, membuat kita down. Tapi mari hari ini, saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke atas kita, kuasa si iblis yang mencoba menyerang untuk menjatuhkan kita itu tidak akan bisa, karena ada Roh Tuhan ada dalam kita. Amin. Amin. Jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita tidak kompromi terhadap dosa, saudara. Tidak kompromi itu seperti apa? Tidak melakukan, tidak sejalan dengan dunia ini. Banyak tawaran-tawaran dunia ini yang membuat kita terkadang jatuh. Tapi ketika kita memiliki iman yang kuat dan mempunyai cinta yang mati-matian terhadap Tuhan, saya rasa kita bisa jauh dan tidak tergoda dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita, saudara. Di mana Yesus hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan kita, dan juga mengapa Yesus hadir dalam kehidupan kita maupun hati kita, yaitu untuk mengubah kita yang dulu sering melakukan dosa. Tapi ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita dan hati kita, maka kita ada perubahan, bahkan berubah dan tidak melakukan dosa lagi. Supaya kita tidak melakukan dosa lagi, apa yang harus dilakukan, saudara? Ini saya renungkan beberapa hari ini. Kita harus mengundang Yesus hadir di dalam kita, dan kita ada di dalam Yesus, maka kita tidak kompromi terhadap dosa lagi. Karena ketika Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan diubahkan. Ini yang saya dapatkan, saudara. Ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka ada sesuatu yang mengingatkan kita. Ketika iblis mau menggoda kita dengan hal-hal duniawi, ada Roh Tuhan yang mengingatkan kita, ini tidak boleh dilakukan. Walaupun terkadang kita jatuh bangun di dalam kerohanian kita, tapi mari dari dalam diri kita mempunyai kemauan untuk berubah. Jadi intinya pada hari ini adalah, saudara, mari minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus-Nya dicurahkan di dalam kita.
dan kita boleh Tuhan pakai untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Amin, saudara. Saya jemput pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan akhiri firman Tuhan kita. Mari kita rindukan seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ada di loteng Yerusalem, ketika Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, saudara. Di mana ada yang taat dan ada yang tidak taat, saudara. Ada yang tinggal dan ada yang pergi tanpa menghiraukan apa yang Tuhan katakan. Mari pada hari ini ketika kita mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, mari kita duduk diam. Kuasa Tuhan yang bekerja. Mari minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus-Nya dicurahkan ke atas kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian, saudara. Ku
tanah yang subur Tuhan, di mana ketika firman disampaikan boleh kami terima dan boleh bertumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Tuhan, di mana iblis mau menyerang kami dari samping, kiri, kanan, depan, belakang kami Tuhan, untuk menjatuhkan kami, bahkan untuk membinasakan kami. Tapi kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan adalah Tuhan Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Tuhan, pada malam hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Pentakosta ketiga boleh terjadi di Indonesia Bapak, dan Tuhan boleh pakai kami sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan 2000 tahun lalu Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk melepaskan kami dari kutuk Tuhan, dari sakit penyakit. Dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa, mungkin pada malam hari ini ada teman-teman kami yang datang dengan keadaan tubuh yang lemah. Kami yakin dan percaya dengan iman kami, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, banyak anak-anak yang pada hari-hari ini yang lagi berduka Tuhan, tinggalkan oleh keluarga mereka, kerabat mereka Tuhan. Dan Tuhan memberikan roh menghibur untuk mereka, di mana mereka boleh dikuatkan kembali Tuhan. Dan mungkin pada hari ini banyak teman kami yang mengalami pergumulan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang membukakan jalan keluar bagi mereka. Itu dengan kedua orang tua kami Tuhan, Kau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan kami boleh membahagiakan mereka terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini, di mana kami boleh bergandengan tangan berjalan bersama-sama Tuhan. Kami telah berjalan di antara pelayan kami di tempat ini Tuhan. Biar kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas kami Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami kekeringan rohani Tuhan. Ya Tuhan, jamah mereka, biarlah mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Biar mereka boleh kembali melayani bersama-sama kami di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menempuh pendidikan, kuliah Tuhan, sekolah Tuhan. Biarlah mereka boleh menyelesaikan studi mereka, mereka boleh menjadi orang yang sukses, orang yang takut akan Tuhan. Kami mau menerima kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, kami mau menerima perturahan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman ini menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami ke depannya ya Bapa. Hamba-Mu rindu kami semua boleh Tuhan pakai untuk memberitakan
kebenaran firman Tuhan. Bukan ketika kami melihat orang lain jauh daripada Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk melayani, untuk menyelamatkan mereka, Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Terima kasih. Bila doa kami sempurnakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan setiap firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar itu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kita dan menguatkan setiap kita. Amin. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Untuk setiap Kamis malam itu ada doa malam yang akan dimulai pada pukul 19.30 sampai selesai melalui live streaming melalui IG dan Facebook gereja. Untuk setiap hari Minggu akan dilaksanakan ibadah di tempat ini, yaitu mulai pukul 10.00 sampai selesai melalui live streaming IG dan Facebook gereja. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian kita. Aku punya Tuhan yang bisa. Aku punya Tuhan yang kuasa, yang tak berjanji dan selalu menghadapi. Aku
berdoa bagi bangsa kami, Tuhan, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, di mana kami rindu bangsa kami pada saat ini terjadi pemulihan, Tuhan. Terjadi kesembuhan, Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang berada di bangsa kami, Tuhan. Tuhan, Kau lindungi setiap jiwa-jiwa, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Bapa, Kau berikan mereka kesehatan yang selalu daripada-Mu dan imun tubuh yang kuat, Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi tanah, air, dan udara ya Tuhan. Engkau berkati tanah, air, dan udara kami, Bapa. Dari setiap pulau ke pulau, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan. Baik dari Presiden, Wakil Presiden, para kabinet menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat terendah RT RW, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan, di mana setiap kebijakan, setiap peraturan yang itu berasal daripada-Mu, dan itu bisa membawa bangsa kami ke dampak yang lebih baik dan bisa membawakan bangsa kami untuk kemajuan, Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi kota kami, kota Samarinda, di mana tempat kami berpinjam, tempat kami tinggal, Tuhan. Tuhan, Kau memberkati tanah, air, dan udaranya, Bapa. Kau melindungi setiap jiwa-jiwa yang berada di kota kami, kota Samarinda, Tuhan. Kami rindu di mana di kota kami, Samarinda, akan terjadi pemulihan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Kami rindu di mana kami bersama-sama untuk datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi gembala pembina kami, Insinyur Mikono Raharjo dan 4 wakilnya, gembala rayon kami Bapak Andi Markus dan wakilnya, gembala sidang kami Bapak Nathaniel Abraham beserta wakilnya itu Bapak Surenata dan Bapak Bindu Paulus. Tuhan, hamba-Mu ini adalah hamba yang Kau pilih, Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi untuk memberitakan firman-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan selalu berserta mereka, dan banyak jiwa diselamatkan, Tuhan. Berdoa bagi keluarga besar mereka, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Kau lindungi mereka, Kau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Berikan mereka kesehatan selalu dan imun yang kuat yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja maupun yang berbisnis, Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang hamba-hamba-Mu ini kerjakan, Tuhan Yesus boleh buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa bagi gereja kami yang berada di seluruh Indonesia, Tuhan. Kau satukan gereja-gereja kami, Tuhan. Kami tolak roh pemecah belah di antara gereja kami. Gereja kami memancarkan sinar kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan gereja kami menarik banyak jiwa lagi untuk datang, untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Biarlah kami satu hati untuk memuji dan menyembah-Mu, mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup, Bapa. Haleluya Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini, Tuhan. Kau jagai setiap mereka, Tuhan. Kau lindungi mereka dengan kampak sayap-Mu. Kami akan berlindung, Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan ada bagi setiap kami. Kami tidak akan pernah melewati hidup kami tanpa-Mu, Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada bersama kami melewati lembah kekelaman, Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi yang bekerja, Tuhan, maupun yang berusaha, yang kuliah, bahkan yang studi, Tuhan. Tuhan, apapun yang kami perbuat, Tuhan Yesus boleh buat berhasil, Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga pada saat ini kami berdoa bagi semua pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau satukan setiap kami, Bapa. Biarlah kami memiliki kerendahan hati, saling unity, kami bersatu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami tolak roh pemecah belah di antara kami, Tuhan.
Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sempurnakan ibadah kami, doa kami pada malam ini. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah engkau di kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam pelayananmu, dan engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau akan terus naik, dan Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Dan kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Inilah doa kami Tuhan. Kami siap terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada kita sudah selesai, saya ucapkan selamat malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.